Apakah sobat semua merasa ini sudah terprediksi akan anti klimaks endingnya seperti ini? MA anulir vonis Ferdi Sambo, vonis mati, jadi penjara seumur hidup. Lu punya duit, lu punya kuasa. Kasus Ferdi Sambo terhadap Brigadir Yosua kembali jadi menuai perhatian. Yang tadinya kabar gembira karena vonisnya, sekarang mungkin akan panas ya. Dimana MA baru aja nih menerima permohonan kasasi Ferdi Sambo dengan menganulir vonis mati, jadi penjara seumur hidup. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Pidana penjara seumur hidup. Nah, panas kan dengernya? Hehe, gimana? Kalian masih ingat Ferdi Sambo nggak? Kabar terakhirnya nih, udah ada putusan Mahkamah Agung, putusan kasasinya, bahwa Ferdi Sambo itu batal dihukum mati. Jadi Mahkamah Agung memutus Ferdi Sambo itu penjara seumur hidup, bukan pidana mati. Penjara seumur hidup itu maksudnya gimana? Ya dia sampai meninggal itu di penjara. Nggak hanya itu, Putri Chandrawati, bininya nih, dia diubah hukumannya itu dari 20 tahun penjara jadi 10 tahun penjara. Terpidana yang lain juga berubah. Ricky Rizal tadinya 13 tahun penjara jadi 8 tahun. Kuat Ma'ruf tadinya 15 tahun penjara jadi 10 tahun. Tapi gue belum baca pertimbangan majelisnya kenapa bisa berubah tadinya hukuman mati jadi penjara seumur hidup. Tapi jujur gue pernah diskusi sama teman-teman gue kayak paling nanti pas dia banding ditolak, tapi di MA nih di ujungnya pasti diringanin. Bener kan? Nah kalau menurut kalian gimana? Coba komen. Hari ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan kasasi terhadap Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Yang mana putusan kasasi Mahkamah Agung ini menganulir putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mahkamah Agung memutuskan putusan Ferdi Sambo yang sebelumnya putusan pidana mati menjadi putusan seumur hidup, dan juga Putri Chandrawati yang sebelumnya putusannya adalah putusan 20 tahun penjara menjadi putusan 10 tahun penjara. Kuat Ma'ruf yang sebelumnya putusannya adalah 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara, dan juga Ricky Rizal yang sebelumnya putusannya adalah 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Sebagai negara hukum dan juga sebagai masyarakat yang patuh akan hukum, maka kita harus menghormati putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Putusan kasasi sifatnya adalah akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan kasasi ini hanya dapat diajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Untuk perkara pidana, putusan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana, dan juga terkait putusan yang akan dijatuhkan kepada terpidana tersebut hanya dapat dijatuhi pidana yang mana sesuai atau sama dengan putusan kasasi atau putusan yang lebih ringan. Hari ini ada satu berita yang akan mengejutkan seantero negeri. Ini berkaitan dengan Ferdi Sambo yang sudah lama tidak dibicarakan. Terus sudah melalui pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Selatan, lalu banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dikuatkan Ferdi Sambo tetap dihukum mati, Putri Chandrawati 20 tahun, Ricky Rizal 13 tahun, dan Kuat Ma'ruf si sopir itu 15 tahun. Nah, kejutannya hari ini Selasa tanggal 8 Agustus 2023, Majelis Hakim Agung yang menangani kasasi Ferdi Sambo yang diketuai oleh Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana yaitu Suhadi itu memberikan obral diskon besar-besaran untuk Ferdi Sambo CS. Ferdi Sambo misalnya dari sidang itu akhirnya tidak jadi dihukum mati. Ferdi Sambo hanya dihukum seumur hidup, sementara Putri Chandrawati hukumannya didiskon dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Lalu Ricky Rizal yang 13 tahun menjadi 8 tahun. Ini luar biasa, diskon besar-besaran. Obral akhir tahun atau obral menjelang pemilu 2024 kita nggak tahu, tapi yang jelas bahwa putusan kontroversial ini sudah diperkirakan sejak awal bahwa Ferdi Sambo tidak akan pernah dihukum mati. Karena apa? Karena Ferdi Sambo memegang rahasia yang besar. Contohnya adalah konsorsium 303. Konsorsium 303 itu diduga adalah pengumpulan hasil uang judi yang tersebar di seluruh Nusantara.
Itu besar sekali, bahkan PPATK pernah mendapatkan aliran dana sebesar 151 triliun dari judi online aja, bukan yang offline ya, tidak termasuk yang offline, yang online aja sebesar itu. Konsorsium 303 pasti ada. Yang kedua itu adalah pembunuhan 6 syuhada Front Pembela Islam Indonesia, itu juga Ferdi Sambo waktu itu terlibat di dalamnya. Jadi dia punya kartu truf yang luar biasa sehingga hukumannya menjadi sangat ringan. Kita tunggu. Tentu saja informasi yang akan kita sampaikan tidak mengenakan dan menggemparkan. Ferdi Sambo CS mendapatkan korting besar-besaran hukuman, dan itu didapatkan di garda terakhir pencarian keadilan di Republik ini, itu di Mahkamah Agung. Dalam kasasinya, Ferdi Sambo yang tadinya divonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Putri Chandrawati 20 tahun penjara menjadi 10 tahun. Kuat Ma'ruf dari 15 tahun penjara menjadi 10 tahun. Sementara Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Ini tentu saja diskon besar-besaran yang kelihatannya menyenangkan untuk kubu Ferdi Sambo CS, menyebalkan untuk mereka-mereka yang rindu akan keadilan. Apalagi keluarga besar almarhum Brigadir Yosua yang menyampaikan kepada saya tadi kekecewaannya yang begitu besar terhadap putusan kasasi yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Disebutkan bahwa putusan ini tidak ada intervensi, dan yang kedua ada 2 hakim yang disebutkan dissenting atas putusan tersebut. Dissenting artinya bertolak belakang atas putusan tersebut, yang diduga ingin mempertahankan hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Tapi jelasnya tentu saja akan disampaikan oleh Mahkamah Agung pertimbangan-pertimbangan yang masuk, karena hal-hal yang dirasa meringankan tadi untuk Ferdi Sambo CS, sampai saat ini pun kuasa hukum dari Brigadir Joshua belum mendapatkannya. Apakah sobat semua merasa ini sudah terprediksi akan anti klimaks endingnya seperti ini? Coba kasih tanggapannya, dan kita akan lihat apakah masih ada celah bagi keluarga almarhum Joshua untuk mencari keadilan dari sisi lain. Tapi yang jelas kita ketahui bahwa kasasi sifatnya ingkrah, berkekuatan hukum tetap, sehingga nampaknya kecil, bahkan hampir tidak ada sebetulnya jalan lain dari pihak keluarga Joshua untuk mengambil dan menyuarakan keadilan. Saya berharap keputusan ini tentu saja tak memupus harapan kita akan terwujudnya keadilan di Republik ini. Tetap semangat, saya Abraham Silaban. MA ringankan vonis mati Ferdi Sambo jadi seumur hidup. Ya, akhirnya perjuangan Ferdi Sambo untuk lolos dari vonis mati membuahkan hasil. Akhirnya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menjatuhkan vonis seumur hidup, menganulir putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang sebelumnya menjatuhkan vonis mati. Nah, apakah ini menjadi kabar baik atau kabar buruk bagi masyarakat? Terlepas dari itu, selamat Pak Ferdi Sambo lolos dari hukuman mati. Jadi desas-desus terkait KUHP baru itu sudah terjawab ya, nggak akan kepake. Kenapa? Karena hasil Mahkamah Agung sudah menyatakan Ferdi Sambo pidananya seumur hidup. Nah, ini bisa berubah lagi nanti. Apakah nanti endingnya Ferdi Sambo bebas? Bisa jadi melalui tahapan-tahapan lainnya, misalnya gerasi dan sebagainya. Seumur hidup berubah lagi jadi 20 tahun berubah lagi dan sebagainya. Kita lihat. Terkait vonis Sambo yang dianulir oleh Mahkamah Agung menjadi seumur hidup, yang awalnya vonis mati, banyak yang kecewa ya. Tetapi itulah dia, putusan tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi kalau menurutku, ya aku kasih pendapat ya secara pribadi, menurutku putusan Mahkamah Agung sudah sangat berkeadilan, sudah tepat ya. Gak mungkin manusia itu gak punya sisi baiknya, gak mungkin satu manusia itu jahat semua, gak mungkin. Dalam hal ini juga berlaku untuk Ferdi Sambo. Terlepas dari ada kesalahannya menghilangkan nyawa, pasti ada sebab yang melatar belakangi itu semua. Nah, jadi bobot perbuatan tadi akan ditimbang, dinilai berdasarkan fakta-fakta. Hukuman terberat kan vonis mati, seumur hidup 20 tahun. Jadi dengan vonis seumur hidup ini sebenarnya menurutku Mahkamah Agung, hakim yang memeriksa dan mengadili sudah sangat tepat, berani dia